Lihat saya, lihat saya. Lihat saya, lihat saya. Terus tekan, tekan tangannya, tekan. Terus tekan. Terus jangan terus, jangan terus. Terus tekan, terus tidur. Nah, Anda bingung, Anda akan kebingungan, tidak bisa, caranya Anda menusuk sedotan itu. Semakin lama semakin geser. Susah banget ya. Semakin lama semakin rasakan. Semakin Anda isap semakin nyata. Dan rasanya semakin seperti pahit ayam. Rasakan? Oke, selamat berjumpa dengan saya Bambang 48 di channel YouTube saya Bambang 5758. Untuk kali ini saya bersama Kang Sandi dengan Kang Asep. Kali ini saya ingin melakukan hipnosis terhadap beliau berdua yang katanya tidak percaya dengan hipnosis, dan hipnosis katanya ada bantuan dari makhluk gaib atau jin atau dan yang lain. Dan di sini saya ingin membuktikan bahwasanya hipnosis itu sebuah sugesti atau suggestion yang melalui proses. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai gelombang otak. Yang pertama adalah gelombang otak beta. Beta itu ketika kita sadar seperti ini itu pada gelombang otak beta, dan kita proses di alfa ke theta. Alfa theta itu proses di hipnosis itu sendiri. Lantas kalau delta kondisi sedang tidur. Maka dari itu di antara beta ke alfa itu ada critical area. Nah, disitulah tugas seorang hipnotis untuk masuk ke dalam area hipnosis itu sendiri, menjebol sebuah critical area itu supaya si subjek ini bisa masuk ke alam bawah sadar. Jadi kali ini saya ingin membuktikan hipnosis itu real dan ilmu komunikasi serta psikologis. Seperti itu. Kita mulai. Percaya dengan hipnosis? Enggak percaya. Tapi enggak percaya ya, enggak percaya. Kalau menurut Kang Asep sama Kang Sandi, hipnosis itu sendiri apa? Hipnosis sendiri Atau itu hipnotis yang terkenal, mungkin yang disebut hipnotis atau yang lain. Hipnotis itu seperti apa? kalau hipnotis itu menurut saya hanya bohong-bohongan saja itu. Bohong-bohongan saja ya. Bohong saja untuk menipu para yang tidak. Kang Sandi gimana hipnosis? Kalau menurut saya hipnotis itu kan kalau yang terkenal ya, itu kan masuk di bawah alam sadar katanya. Oke, bagus, benar. Oke. Alam sadar. Benar. Makanya itu saya nggak percaya alam sadar yang mana gitu Oke, kan. bagus. Sip. Nanti akan saya kasih paham penjelasan alam bawah sadar itu sendiri. Karena kalau di dalam ilmu hipnosis sendiri, jadi saya kasih perjelas ya. Hipnotis itu si praktisinya atau pelakunya, hipnosis adalah ilmunya. Jadi alam bawah sadar dan alam sadar itu seperti gunung es. Alam sadar itu kurang lebih di 12%, alam bawah sadar 88%. Silakan buka di Google, pasti ada itu semua. Dan itu real. Saya tidak menggunakan sihir, tidak menggunakan makhluk gaib untuk membantu ini semua. Oke, andai kata saya buktikan ke Kang Asep atau ke Kang Sandi, siap nggak? Siap nggak dibuktikan? Karena gini, hipnotis ini sendiri ketika ditolak oleh subjek, ini tidak berlaku. Bisa, cuma prosesnya agak lama. Karena di dalam hipnotis itu orang ada yang mudah, tingkat sugestivitasnya yang mudah, yang moderat dan yang susah. Tapi semua bisa di hipnotis itu sendiri. Jadi hipnotis itu real, kita melakukan proses. Jadi tidak serta-merta ditepuk terus tidur seperti di jalan-jalan, no, tidak. Itu sebuah penipuan mungkin. Sudah dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan saya atau di Pesulap Merah mungkin channelnya juga sudah dijelaskan ya, bahwasanya kalau di jalan-jalan itu adalah penipuan. Karena orang terpepet sehingga ngakunya di hipnotis. Padahal hipnotis itu sendiri melakukan sebuah proses. Oke, siap ya?
Siap. Oke, sekarang gini tenang, santai, rileks sambil ngopi-ngopi, ngerokok tidak apa-apa. Kita akan coba ke Kang Asep dulu deh. Oke, Kang Asep. Di sini sebenarnya memang simpel. Coba simpel aja. Gini, Kang Asep coba gini. Coba fokus ke saya. Tangan kirinya diangkat, tangan kiri diangkat, tangan kanan diangkat, tangan kirinya turunkan lagi, tangan kanannya turunkan lagi. Ya, pada prinsipnya seperti ini ya. Ikuti kata-kata saya. Bahkan siapapun bisa melakukan ini asalkan jeli caranya untuk melakukannya. Jadi prinsipnya nanti kasih subjek yang udah mengikuti kita, apapun proses kita nanti juga akan terikuti. Seperti itu Kang Asep. Coba Kang Asep seperti ini. Coba ambil nafas dari dulu. Buang dalam mulut. Relax sampai ambil nafas dari dulu. Buang lewat mulut. Buang lewat mulut. Oke, sekarang ini Kang Asep silakan buka mata dan seperti ini tangannya. Seperti ini. Oke. Eratkan, rapatkan. Oke. Sekarang Kang Asep hanya mendengar kata-kata dari saya. Hanya mendengar kata-kata dari saya, fokus dan ikuti apa kata-kata dari saya. Oke, sekarang Kang Asep. Menurut Kang Asep, lem yang paling lengket itu lem apa? Power glue. Oke, lem power glue tahu ya, bentuknya, wujudnya tahu ya. Tahu. Oke, sekarang fokus ke tangan Kang Asep dan bayangkan kalau lem power glue itu sudah ada di tangan saya. Mohon maaf, saya berdiri. Lem power glue itu udah di tangan saya. Sekarang saya buka, bayangkan, kembangkan imajinasi di Kang Asep. Kembangkan imajinasinya, lem itu saya buka dan saya teteskan ke telapak tangan Kang Asep. Saya teteskan. Oke. Terus rasakan sekarang lem itu sudah mulai meresap ke telapak tangan dan jari-jari Kang Asep. Rasakan sensasinya lem itu meleleh di jari-jari Kang Asep. Semakin lama, semakin jelas, semakin nyata, lem itu sekarang sudah memenuhi telapak tangan dan jari-jari Kang Asep. Saya akan bantu eratkan lem itu, terus bantu eratkan. Dan karena lem power glue itu sifatnya semakin lama, ketika sudah dioleskan semakin mengering ya. Oke. Jadi tanpa alasan yang jelas, semakin lama lem mengering di telapak tangan, di jari-jari Kang Asep. Rasakan sensasinya, kembangkan imajinasi Kang Asep, lem itu sudah mulai mengering di telapak tangan dan jari-jari Kang Asep ini. Dan secara otomatis, ketika lem itu sudah mengering, berarti tangan Kang Asep lengket. Berarti semakin lama semakin lengket. Bahkan tanpa alasan yang jelas, ketika nanti saya hitung 1 sampai dengan 3, tangan Kang Asep semakin lama semakin lengket. Bahkan sangat lengket sekali. Semakin Kang Asep ingin membuka, yang terjadi tangan Kang Asep semakin lengket. Saya akan hitung 1. Lengket sekali dan sangat-sangat lengket. Saya coba membuka dan tidak bisa dibuka. Dan lengket sekali. 2. Semakin lengket dan sangat lengket. Dan 3, tanpa alasan yang jelas, semakin lama Kang Asep membuka, yang terjadi tangan Kang Asep semakin lengket dan sangat lengket sekali. 1, 2, dan 3. Silakan dibuka Kang Asep. Keras. Oke, berarti sekarang gini, saya tanya, Kang Asep sadar? Sadar. Nah itulah hipnotis. Sadar ya? Sadar. Berarti sekarang kondisinya sadar ya. Namanya siapa? Asep. Oke, sadar ya? Sadar. Terus Kang Asep umurnya berapa sekarang? 4. 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti sadar kan? Sadar. Berarti di hipnotis itu sadar kan? Jadi seperti itu, di hipnotis itu sadar. Karena hipnotis itu menggali ke alam bawah sadar. Berarti di hipnotis sadar. Sekarang merasakan di hipnotis sadar. Jadi tanpa alasan itu sekarang saya berdiri, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Kang Asep juga lengket ke kursi ini. Jadi Kang Asep tidak bisa berdiri ke kursi ini. 1, 2, dan 3 lengket juga di kursi ini. Silakan coba berdiri. Semakin Anda mencoba, semakin lengket di kursi ini. Silakan coba berdiri. Ya tidak bisa ya. Tidak bisa. Itulah hipnotis. Jadi sadar. Dan
Dalam hitungan ketiga nanti tangan Kang Asep ini bisa dibuka, namun tetap lengket di kursi. 1, 2, dan 3. Silakan. Bisa dibuka ya. Oke, bagus sekali. Sekarang sini Kang Asep pinjam tangannya. Tetapi tempel di sini, tempel di sini 1, 2, dan 3. Lengket di sini, tidak bisa dibuka. Silakan dibuka 1, 2, dan 3. Silakan dibuka. Bisa dibuka nggak? Enggak. Tidak bisa dibuka ya. Lengket ya. Sadar ya. Sadar. Bener nih, nggak bohong. Nah seperti itu. Apa sudah aja? Kita tinggal aja di sini ya. Kita tinggal di sini aja yuk. Acara selesai yuk. Kita tinggal yuk. Oke, jadi seperti itu kan Mas. Seperti itu. Sekarang ini 1, 2, dan 3 bisa dibuka. Bisa dibuka cepat tangannya. Namanya siapa? Asep. Coba lihat di sini, fokus. Nama A S E P. Ya. Dibaca apa? Asep. Namanya Asep. Jadi namanya kalau nama ini saya hapus di sini berarti namanya ada nggak namanya? Saya balikin sini namanya dibaca. Kalau saya buang ke sini namanya hilang. Kalau saya balikin sini namanya kembali lagi. Kalau saya buang hilang. Kalau saya buang namanya, saya buang dari pikiran Kang Asep. Namanya Kang Asep siapa? Saya buang nih namanya, saya buang. Nama Anda siapa? Coba Kang Sandi ditanya namanya siapa? Namanya siapa? Lupa saya namanya. Lupa namanya. Jadi namanya lupa. Namanya Lupa nama saya. lupa. Namanya lupa. Sekarang ini lihat saya. Sekarang ini apa? Rokok ya. Sekarang rokok ini saya masukin ke tangan. 1, 2, dan 3. Jadi namanya jadi saya masukin ini. Namanya jadi rokok. Namanya sejak lahir tuh namanya rokok. Ya. Orang tua ngasih nama rokok. Coba tanya. Namanya emang namanya siapa? Rokok. Namanya Nama saya Rokok. rokok. Dari kecil rokok. Rokok. Namanya Rokok. rokok ya. Jadi kalau setiap orang nanya kemana-mana namanya rokok. Nah, kalau beli rokok ke warung gimana? Beli rokok, kamu rokok, beli rokok. Beli rokok. Jadi namanya rokok ya. Namanya rokok. Ya. Namanya rokok. Jadi Gak ada nama yang lain itu. Rokok beli rokok. Jadi namanya rokok. Oke, sekarang ini Kang Asep, lihat saya. Sekarang rokok ini saya buang dari pikiran Kang Asep, rokok saya buang. Terus namanya saya balikin lagi, bilang namanya Asep, saya balikin lagi, namanya Asep. Jadi namanya sekarang namanya Asep. Sadar kan? Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Sekarang tekan tangan saya, tekan. Tegak sedikit. Oke. Tekan tangan. Lihat saya. Terus tekan tangannya, tekan. Terus tekan. Terus tekan terus tidur. Dan Anda memasuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelah 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan untuk Anda tanpa hitung dulu 1 sampai dengan 5 dalam suatu hitungannya, Anda memasuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelah 2 kali lipat dari sebelumnya. 5, 4, lebih dalam lagi, 3, lebih lelah, 2, dan 1. Anda memasuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelah 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan suara di ruangan ini membuat Anda lebih nyaman, membuat Anda lebih jauh lebih dalam, dan rasakan relaksasi di tubuh Anda. Dan untuk Anda yang sakit, tanpa alasan yang jelas nanti, ketika saya hitung 1 sampai dengan 3, Anda bisa membuka mata. Tetapi ketika Anda mengangkat sebuah air mineral di depan Anda merasa keberatan karena air mineral di depan Anda menjadi beras 1 kuintal. Sekali lagi, air mineral yang di depan Anda adalah beras 1 kuintal. Apabila Anda mengerti, yang bukan kepala Anda. Oke, good. Saya hitung 1, 2, dan 3, silakan.
Silakan angkat. Ini air mineral beras 1 liter. Silakan diangkat. Semakin lama semakin berat. Dan sangat berat sekali karena itu beras 1 liter. Terus, lagi. Oke, Kang sadar? Sadar. Itulah hipnotis itu berarti sadar. Coba angkat sekali lagi. Herannya, sambil Anda mengangkat seperti itu, Anda semakin lama semakin haus. Semakin lama semakin haus. Ketika Anda semakin ingin mengangkat itu, semakin lama semakin haus. Dan sangat haus sekali, tenggorokan Anda bahkan ikut kering. Rasakan keringnya tenggorokan Anda. Semakin lama semakin haus. 1, 2, dan 3 haus sekali. Oke, silakan diangkat. Dan itu menjadi air mineral. Jadi ringan kembali seperti semula. Tetapi ketika Anda meminum, Anda akan minum itu, Anda tidak tahu caranya minum air mineral itu. Dan Anda bahkan menusukkan sedotan pun tidak bisa. Sedotannya 1, 2, dan 3 normal, silakan. Oke. Tapi Anda tidak bisa menusukkan sedotan itu. Anda bingung, ini sedotannya. Nah, Anda bingung, Anda akan kebingungan, tidak bisa, caranya Anda menusuk ini sedotan itu. Semakin lama semakin gesek. Susah banget. Semakin lama semakin haus. Bahkan kaki Anda mulai gatal-gatal karena digigitin semut. Semakin lama semakin gatal. Bahkan semakin lama semakin gatal. Jadi haus Anda semakin haus dan kaki Anda semakin lama semakin gatal digigitin oleh semut. 1, 2, dan 3 semakin nyata kaki Anda semakin gatal. Dan Anda bingung untuk caranya membuka. Seperti itu. Sadar kan? Sadar. Ya itulah. Jadi hipnotis itu ada. Oke. Sekarang gini lihat saya. Itu Anda bisa normal kembali, bisa minum itu. Dan minuman itu berubah menjadi jus jeruk 1, 2, dan 3. Silakan. Apa? Tuh. Apa? Segar. Jus jeruk nih. Mantap. Justru alasan ini justru. Minta saya. Justru ya. Banget nih. Nah, kalau jamu suka nggak? Yang pahit itu. Suka. Yang pahit? Kalau di sini yang paling pahit apa? Pahit. Maria pahit. Suka nggak? Suka. Minuman yang paling nggak suka apa? Yang nggak suka alkohol. Alkohol. Pahit. Ya. Alkohol pahit tidak suka. Lihat saya. 1, 2, dan 3 itu jadi alkohol. Sangat pahit sekali. Yang Anda tidak suka. Pahit banget ini. Pahit. Tenggorokan ini. Oke. Coba sekali lagi. Coba. 1, 2, 3. Semakin ternyata. Oke. Sekarang lihat saya normal kembali. Silakan itu air putih normal, silakan. Apa itu? Air putih. Air putih. Yang sekali. Ya. Kang Hasan merokok? Rokok. Merokok ya. Merokok. Coba disebut rokoknya. Saya pengen tahu rokoknya. Pengen tahu. Rokoknya enak ya. Woi, mantap. Nikmat sekali. Oke, lihat saya. Tanpa alasan yang jelas, rokok itu rasanya seperti tai ayam. Jadi Anda tahu tai ayam? Ayam. Baunya seperti apa? Rasakan. Enak. Rokok itu rasanya seperti tai ayam. Lihat 1, 2, dan 3. Tai ayam rokok itu rasakan. Semakin Anda hisap semakin nyata. Dan rasanya semakin seperti tai ayam. Rasakan? Isep lagi, saya tambah lagi tai ayamnya 1, 2, dan 3. Saya perjelas lagi tai ayam, kembangkan imajinasi ayam. Tai ayam rokok itu 1, 2, dan 3. Semakin nyata.
Coba diisi sekali lagi. Pahit. 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 Tai ayam nih. Tai ayam 1, 2, dan 3. Apa? Kecut. Kecut. Tai ayam memang rasanya kecut. Ya gitulah, asam pahit ada kayaknya. Jadi rasanya seperti tai ayam. Tai ayam itu. Oke. Oke. Pengen rokoknya seperti tai ayam terus atau dirubah? Dirubah seperti apa lagi? Asam tembakau. Tembakau kembali semula. Wangi, ya. Oke, itu lihat saya. 1, 2, dan 3 rokoknya rubah kembali biasa. Seperti semula apa Anda? Gimana rasanya? Nikmat. Oke. Sekarang gini, taruh lagi rokoknya. Taruh lagi. Lihat saya. Kan tidur di dalam. Dan untuk Anda yang saya sentuh, lupakan segala permainan tadi dari pikiran Anda. Dan ketika nanti saya hitung mundur dari 1 sampai dengan 5, Anda memasuki alam bawah sadar Anda jauh di dalam, jauh di luar dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk Anda, dalam kondisi ini, Anda nanti akan saya bangunkan dengan kondisi sehat, segar, dan bugar, dan Anda akan menjadi orang yang lebih bijaksana, dan kondisi pikiran Anda semakin cerdas, dan Anda menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab di dalam hidup. Saya akan hitung 1 sampai dengan 10. Dalam setiap hitungnya Anda menjadi orang yang lebih sehat, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa. 1, bukan terang lagi pikiran Anda. 2, lebih percaya diri. 3, 4, 5, Anda menjadi orang yang bertanggung jawab. 6, 7, 8, 9. Ketika nanti Anda membuka mata, kondisi tubuh Anda menjadi tubuh yang fresh, sehat, dan bahagia, dan pikiran Anda lebih cerdas. Dan 10, silakan membuka mata dan kondisi sehat segar. Oke, anak saya. Oke, jadi seperti itu. Hipnosis sadar kan? Jadi, oke, sekarang terima kasih telah mengikuti kami, telah mengikuti perjalanan sebuah permainan tadi. Ikutin terus channel Bambang 5758, dan saya akan terus mengedukasi tentang hipnotis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.